Seorang hacker memiliki skill pemrograman yang mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer dengan tujuan tertentu, entah itu untuk balas dendam, membutuhkan uang, ingin terkenal, atau hanya sekedar bermain-main saja. Dalam pembahasan kali ini, saya sudah merangkum alur cerita film berjudul Hacker yang dirilis pada tahun 2016. Sebelum melanjutkan pembahasannya, terima kasih telah mensubscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi info film dari Motekan. Berawal dari kisah Alex yang hidup dengan kedua orang tuanya yang merupakan imigran asal Ukraina dan berpindah ke kota kecil di London, tepatnya di Ontario. Keluarga Alex merupakan keluarga yang sederhana. Namun, sang ayah tidak bekerja sehingga mengharuskan ibunya Alex bekerja sebagai asisten pemegang buku di bank. Dari sejak kecil, Alex sudah tertarik dengan komputer dan hobi bermain dengan komputer ibunya. Ketertarikannya itu bisa bebas mengakses dalam jaringan internet tanpa batasan. Alex ingin melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan menjadi orang sukses. Dia belajar tentang pemrograman dan juga mempelajari cara mencari uang di internet yang akhirnya membuahkan hasil. Uang pertama Alex yang didapatkan di internet itu, dia menabungnya sedikit demi sedikit. Alex menyadari kejenuhannya. Dia mencoba belajar tentang cara kerja dunia keuangan, sistem perbankan, krisis keuangan, kerentanan sistem, dan tentang perlunya perubahan. Ketika perdebatan kedua orang tuanya terjadi, Alex pergi untuk mendinginkan kepala di sebuah kafe. Ketertarikan Alex muncul ketika dia mendengarkan berita tentang pasar saham yang memburuk karena ulah hacker dari dark web. Saat pulang ke rumahnya, Alex melihat ibunya menangis karena ada surat tagihan kredit yang tak mampu dibayar karena sudah tidak bekerja, yang berakibat rumahnya akan disita oleh bank. Alex pun segera mengambil uang tabungannya, lalu diberikanlah ke ibunya untuk melunasi tagihan kredit. Alex mengingat situs dark web, yang merupakan situs terlarang, kumpulan peretas yang muncul di berita tempo hari. Dia memulainya dengan membuat akun, namun situsnya tidak memberikan akses yang mudah karena ada verifikasi tingkatan pemula, yaitu dengan tindakan ilegal seperti mencuri nomor kartu kredit seseorang atau bisa disebut dengan istilah carding. Ketika di sekolah, Alex sudah mengincar Randy yang merupakan anak orang kaya. Dengan trik sederhananya, Alex membuat situs yang menjual suplemen palsu. Randy pun tergoda untuk membeli, dan dilakukanlah transaksi menggunakan kartu kredit ayahnya. Alex segera membocorkan informasi kartu kredit yang dicurinya ke dark web, dan salah satu user menanggapi Alex. User itu menamai dirinya Roosevelt. Alex menanyakan bagaimana cara mendapatkan uang di situs tersebut. Roosevelt memberitahu Alex caranya dengan black market. Dengan tingkatan Alex sekarang, dia bisa memulai perdagangan pasar gelap yang membuatnya mudah mencari pembeli karena harga barangnya lebih murah di pasaran. Untuk pertama kalinya, Alex dikirimi sebuah laptop game canggih untuk dijual. Dia pun sudah menemukan pembelinya. Lalu dimulailah transaksi ilegal ini. Kini, Alex menjadi seorang pebisnis ilegal. Roosevelt mengirimi terus barang dan Alex menjualnya. Semakin hari, Alex semakin mahir dalam bisnis yang menjadikannya dia banyak uang. Ketika dia lulus sekolah, Alex pamit kepada orang tuanya untuk mendaftarkan kuliah di kota Toronto. Dia menyewa apartemen untuk tempat tinggal. Sambil menunggu pendaftaran kuliah, dia berpikir untuk melakukan bisnis ilegalnya lagi. Karena kinerja Alex bagus, peringkat Alex di dark web meningkat. Kini, dia dapat membeli kartu kredit dan identitas palsu yang bisa digunakan dalam berbelanja online. Jam tangan Rolex lah yang dia beli. Ketika dia mencoba menjualnya ke toko, banyak penolakan terjadi. Sampai akhirnya bertemulah dengan seorang pria bernama Sai. Sai membantu menjualkan jam tangannya Alex.
Pertukaran informasi pun terjadi dan akhirnya mereka menjadi partner bisnis. Saya membantu Alex dalam menjual barang yang telah dicuri dari toko online yang membuat mereka semakin banyak uang. Waktu pendaftaran kuliah pun telah tiba. Ketika Alex akan memasuki universitas, Alex teringat dengan perkataan hacker yang didengarnya, yaitu tentang keadilan, bank yang memperbudak warganya, dan beban utang masyarakat. Niat Alex untuk kuliah pun berakhir dan memutuskan untuk meneruskan bisnis ilegalnya, yaitu sebagai hacker dan carder. Saya memiliki akses orang dalam dan banyak kenalan. Saya mengajak Alex ke klub malam untuk mencari informasi tentang bankir korup asal Kolombia. Lalu, dia mendapatkan black card-nya dengan saldo tak terbatas. Mereka berdua segera pergi ke bank untuk mencairkan uang dari black card. Untuk mengaksesnya, perlu penyamaran dan aksen bahasa yang baik agar tidak dicurigai. Pencairan uang dari black card tersebut berhasil. Setelah aksi pencuriannya, mereka turut berpesta. Namun Alex bukan orang yang hobi dengan pesta, tidak sama dengan Sai. Alex meminta bantuan Sai dalam rencana balas dendam pada bank yang membuat ibunya dirugikan. Alex pergi ke bank tersebut dengan penyamarannya dan memiliki rencana untuk menanamkan virus pada sistem keamanan bank. Alex berhasil memasukkan flash disk ke komputer bank dan terjadi error pada sistem. Ketika dia akan beranjak untuk melarikan diri, aksinya tersebut ketahuan. Alhasil Alex diinterogasi oleh seorang keamanan bank dan terjadilah suatu negosiasi yang membuat Alex dan Sai terbebaskan. Karena tindakan Alex dalam mencoba menanamkan virus, dia mendapatkan perhatian dari Z. Z adalah user dark web yang merupakan peretas dengan tingkatan tertinggi. Saya mengenalkan Alex pada seseorang wanita yang ditemukan pada situs dark web. Saya berpikir jika melakukan kerjasama dengan wanita, bisa membuat akses baru dalam bisnis ilegalnya. Panggil saja wanita itu Kira. Hal pertama yang dilakukan Kira adalah membeli printer kartu kredit. Dia juga tahu bagaimana bisa mendapatkan akses informasi kartu kredit dengan cara menduplikat yang asli. Kira juga mengenalkan dan mengajarkan Bitcoin yang merupakan uang digital dan tidak bisa dilacak. Dalam kegiatan ilegal ketiga orang tersebut, mereka selalu melakukan penyamaran dalam aksinya. Dengan adanya Kira, peluang besar dalam bisnisnya meningkat dari carding online kini menjadi carding dunia nyata. Namun, saya merasa curiga karena di setiap aksi Kira, dia selalu mendapatkan pembeli yang bahkan tidak ada negosiasi tawar-menawar. Kira juga selalu beralasan bahwa pamannya lah yang membantu mencarikannya pembeli. Suatu hari, Alex bertemu dengan Roosevelt secara langsung di sebuah kafe. Roosevelt merupakan orang yang temperamen. Alex menanyakan tentang Kira, namun Roosevelt meyakinkan bahwa jika tak mengenalnya, maka Kira itu bukan orang yang baik. Setelah beberapa minggu berlalu, pertengkaran antara Kira dan Sai pun dimulai. Ketika mereka bertiga akan melakukan transaksi dengan salah satu mafia, awalnya berjalan lancar. Namun, ketika Sai berulah karena dia tidak mempercayai si pembeli tersebut, pertengkaran Sai dan Kira pun memanas. Hingga akhirnya sekelompok mafia itu menodongkan senjata dan alhasil transaksi pun gagal. Untuk menghindari permasalahan berlanjut dengan sekelompok mafia tersebut,
Mereka akhirnya berpindah ke Hong Kong dan tinggal di sebuah hotel mewah. Mereka juga menyewa gedung kosong untuk aksi ilegalnya. Dengan penyamarannya, aksi Kardik berjalan sesuai rencana dan mendapatkan hasil yang sangat besar. Namun Alex berpikir bahwa kegiatan ini sangat membosankan, hanya menghasilkan uang, tidak ada tujuan, tidak bergerak maju, dan uang tidak mengubah orang. Mereka pun memulai hal ceroboh. Dalam Kardik, mereka melakukan pembelian tes online untuk memastikan kartu tidak diblokir, dan terjadilah fake up atau istilah lain ketika kartu dibatalkan transaksinya dan kartu duplikat digunakan, maka sistem akan mengenalinya itu palsu, sehingga kasir akan memanggil polisi. Alex memikirkan tujuannya yang kini melenceng dari awal, yaitu merata sistem keamanan negara dengan mengirimkan pesan keadilan. Alex juga menilai jalan yang ditempuh Z sebagai visioner. Ketika Kira dan Alex memikirkan rencana baru dalam gebrakan sistem peretasan ATM, saya sendiri dia ingin merayakan suatu selebrasi ulang tahunnya dengan cara berpesta di sebuah klub malam. Mereka pun mengikuti keinginan saya. Saya melakukan adu mulut dengan pengunjung lain sehingga perkelahian antara saya dan pengunjung klub terjadi. Alex mencoba melerainya, namun akhirnya Alex dan saya diusir dari klub dan ditahan di balik jeruji. Mereka dikeluarkan dari penjara atas bantuan Kira yang menyebutnya ada jaminan dari pamannya. Ketika pagi datang, saya sudah tidak ada di hotel. Kira membicarakan rencananya pada Alex tentang ATM. Kira menjelaskan dengan cara pencurian uang melalui ATM dan menyimpan identitas hackernya itu bisa menaikkan reputasi. Saya datang dengan membawa uang hasil kardiknya. Dia menyebutkan dia memakai black card. Alex pun marah. Menurutnya, sangat membahayakan dan akan ada orang yang mencari dan membunuhnya jika kartu itu digunakan lebih dari satu kali. Akibat perdebatan itu, saya pun diusir oleh Alex. Kini hanya tinggal berdua, Alex dan Kira. Mereka menjalankan operasi peretasan di setiap sudut kota. Setiap satu ATM yang diretas mewajibkan untuk meninggalkan pesan sebuah kartu dark web yang merupakan identitas peretasnya. Pesan tersebut sampai ke peretas lainnya dan dimulai aksi pencurian besar-besaran tersebut. Salah satu televisi menyiarkan berita tentang aksi pencurian sebesar $2.300.000 di berbagai tempat ATM di Hong Kong, yang membuat pemerintahan Hong Kong mengalami kerugian skala besar dan bersinyalir dari organisasi peretas dark web lah yang bertanggung jawab. Setelah kejadian itu, Kira memikirkan nasibnya yang berpikir meninggalkan bisnis ilegal ini, tindakan yang bagus dan lebih memilih untuk investasi dengan sisa uang yang dia punya. Namun Alex tidak setuju karena Alex masih memiliki dendam terhadap bank yang dulu sempat menyakiti ibunya dan Alex ingin menghukum mereka semua. Z ada menghubungi langsung ke akun Alex dan menginginkan pertemuan di luar Pulau Hong Kong untuk melakukan rencana lebih besar dari sebelumnya. Penampilan Z berbeda dari yang dibayangkannya, dengan kursi roda dan memiliki kelainan kulit. Mereka menyampaikan rencana besar, namun karena kurangnya sumber daya, mereka meminta bantuan Z untuk menambahkan tim. Z berpesan, jika adanya kerjasama, taruhan yang akan didapatkan jika melakukan kesalahan adalah nyawa keluarga dan orang-orang terdekat. Namun, Alex menyetujuinya. Setelah pertemuan dengan Z, saya menghubungi kembali Alex dan ingin meminta maaf karena kelakuannya. Alex dan Kira pun bergegas untuk pulang. Saya berada di hotel. Ada beberapa orang tak dikenal yang masuk ke dalam kamar hotel. Sesampainya di kamar hotel, Alex melihat saya sudah bermandikan darah dan tidak bernyawa. Alex berpikir jika mereka ada di hotel, mungkin mereka yang akan terbunuh. Setelah kejadian itu, Alex dan Kira melarikan diri dari hotel dan pergi ke Toronto untuk melanjutkan pekerjaan
atas kendali Z. Kira menyebutkan rencana tempat mereka akan bertemu ketika misi ini selesai. Orang ini merupakan ketua federal yang menempatkan lebih banyak uang dalam perekonomian yang membuat kestabilan harga saham. Z berencana agar harga saham tersebut berakhir dan menjadi tidak berharga. Beberapa menit sebelum aksinya, Kira merasa ada yang tidak benar, namun Alex bisa menenangkannya. Dengan manipulasi jet dan bantuan rekannya, ketua federal ini ditembak lalu dimasukkan ke mobil ambulans. Berita pun menyebar ke seluruh negara, yang mempengaruhi investor dari berbagai negara panik, lalu mulailah penjualan aset besar-besaran. Karena dampak berita buruk, harga aset anjlok. Ketika berita tersebar, tersampaikanlah pada ketua federal asli yang sedang melakukan liburan. Ternyata, orang yang ditembak itu bukanlah ketua federal asli, melainkan bawahan jet yang menyamar. Misi berhasil dikerjakan, masalah baru terjadi. Alex diculik oleh orang yang entah suruhan siapa, namun Kira tidak ada dengannya. Ketika Alex sadar, semua barang yang dimilikinya hilang dan rusak. Hanya tersisa paspor. Dia pun pergi ke Bangkok karena Kira berpesan akan bertemu di sana ketika misi selesai. Alex menunggu Kira, tapi Kira tidak pernah datang. Alex mencoba untuk menemukan informasi di salah satu warnet dan menemukan Jet telah tertangkap. Kira ditembak mati oleh FBI ketika akan melarikan diri. Pengusaha Kolombia pembunuh Sai tertangkap. Ketika Alex membayar menggunakan kartu kreditnya, terjadi pelanggaran pick up. Polisi datang menjemput, lalu dimasukkanlah Alex ke penjara. Selama 2 tahun, Alex kini dibebaskan, tapi dia heran karena dilepaskan di bawah nama palsunya. Yang membantu Alex keluar dari penjara adalah Kira. Kira menjelaskan bahwa paman yang selalu disebutkan itu adalah ketua keamanan bank yang dasarnya merupakan agen intelijen. Rencana ini dibuat jauh hari ketika Kira masih menjadi tahanan sebelum mengenal Alex. Kesepakatan yang dibuat dengan tujuan memata-matai kejahatan cyber dan mendekati Alex. Semua kegiatan yang dilakukan Alex memang sudah diatur untuk menemukan lokasi di mana Z berada. Dari film ini kita bisa menyimpulkan perkataan Alex bahwa uang tidak bisa mengubah siapapun, hanya mengungkapkan diri mereka.